Shalom, selamat pagi saya ucapkan buat kita semua. Kita berjumpa kembali di dalam doa Sabtu pada pagi hari ini. Dan kita mengucap syukur karena sepanjang satu minggu ini kita belajar banyak tentang peristiwa apa yang terjadi di Yerusalem. Dan hari ini adalah perenungan terakhir tentang tema tersebut. Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, lalu kemudian juga nanti kita akan melanjutkan di dalam pokok doa, mari kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, berkenaan dengan penyertaan-Mu dan juga firman-Mu yang terus berbicara banyak kepada kami, khususnya di dalam perenungan sepanjang satu minggu ini. Dan hari ini kembali Tuhan himpunkan kami di dalam persekutuan doa. Oleh karena itu saat ini kami tetap menyerahkan di dalam perenungan firman-Mu, sekaligus juga menaikkan beberapa pokok doa kami di hadapan-Mu. Tuhan kiranya boleh menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepadamu. Amin. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita di dalam perenungan pagi hari ini adalah Yerusalem tiba-tiba FYP atau Yerusalem tiba-tiba viral atau trending topik. Bacaan kita terambil di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 12 dan juga ayatnya yang ke-47. Firman Tuhan berkata demikian. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apa artinya ini?" Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita hidup di era digital, di mana sesuatu bisa menjadi viral atau FYP karena berbagai macam hal. Bisa karena kontennya lucu, bisa juga karena itu unik, atau bahkan mungkin itu karena kontroversial, atau karena juga mungkin dilakukan oleh orang yang punya pengaruh besar, misalnya public figure, atau mungkin seorang tokoh politik, pemimpin, dan lain sebagainya, yang dimana orang-orang ini punya pengaruh besar. Semakin banyak yang melihat, semakin banyak yang menyukai, dan semakin banyak yang membagikan, maka semakin besar kemungkinan sesuatu itu bisa muncul di mana-mana. Yang tadi, soal yang viral itu. Bukankah hal ini didambakan hampir setiap orang di zaman ini? Di mana banyak orang ingin terlihat, di mana banyak orang ingin mendapatkan sebuah perhatian, bahkan ingin menjadi bagian dari sesuatu yang lagi tren itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menariknya jika kita melihat kepada zaman para rasul di Yerusalem, ada sesuatu yang mirip, bukan dalam bentuk media sosialnya tentunya, tetapi dalam hal dampaknya. Karena ketika Roh Kudus turun di Yerusalem dan para murid mulai berbicara dan orang banyak itu berkumpul, mereka tercengang, heran, bahkan mereka bertanya-tanya, apa artinya ini? Peristiwa itu menjadi pembicaraan banyak orang, dan yang lebih menarik lagi bahwa hal ini tidak berlangsung satu hari saja, tetapi terus berlanjut di dalam keseharian mereka. Di mana di ayat yang ke-47 mencatat bahwa mereka disukai semua orang. Dan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan itu. Artinya apa yang terjadi saat itu terus menyebar, terus berdampak, dan semakin banyak orang yang tertarik untuk datang dan mengalami Tuhan di sana. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Yerusalem tiba-tiba FYP, Yerusalem tiba-tiba viral, Yerusalem tiba-tiba trending topik. Sekali lagi saya mau mengatakan bahwa apa yang terjadi di Yerusalem bukan viral karena sensasional, bukan viral karena kontroversial, atau bahkan bukan karena lucu, tetapi karena kehadiran Tuhan yang nyata di sana. Sekali lagi bukan karena strategi manusia, tetapi karena Roh Kudus bekerja. Bukan untuk mencari perhatian, tetapi untuk membawa orang kepada pertobatan dan keselamatan. Fokusnya bukan pada manusia, tetapi pada Kristus. Karena itu dampaknya pun berbeda. Orang-orang tidak hanya penasaran, tetapi juga mengalami pertobatan. Mereka tidak hanya menonton, tetapi juga mengalami perubahan hidup. Mereka tidak hanya datang sesaat, tetapi terus bertumbuh di dalam iman mereka setiap hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita diingatkan bahwa yang membuat sesuatu benar-benar berdampak bukanlah seberapa banyak orang yang melihat, tetapi seberapa besar Tuhan bekerja di dalamnya. Mungkin hidup kita tidak viral, tidak FYP, tidak trending di dunia ini. Tapi jika hidup kita dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa, membawa kasih Allah kepada mereka, itu jauh lebih berarti, bukan? Jadi, jangan salah fokus, jangan kejar FYP dunia, tetapi kejarlah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah tujuan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati tiap-tiap kita, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk saat ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Kami kembali diingatkan bahwa apa yang dunia tunjukkan, apa yang dunia inginkan, itu acap kali membuat kami salah arah, hilang fokus. Tetapi pada saat ini kembali diingatkan bahwa justru apa yang Tuhan kehendaki dan inginkan, itulah yang harus kami kejar. Sekalipun mungkin dengan berbagai macam resiko dan tantangan yang harus kami hadapi. Tetapi kami juga meyakini bahwa ada tuntunan dari Allah Roh Kudus yang akan selalu beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Bapak Ibu, setelah ini kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Selamat berdoa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.